kita hari ini sudah memasuki Minggu Advent kedua. Dalam Minggu Advent ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan memiliki buah-buah kebenaran. Nah, adik-adik, sebelum mengikuti lebih lanjut, ada baiknya adik-adik membaca bacaan kitab sucinya terlebih dulu agar adik-adik dapat mengikuti dengan baik. Ajaklah saudara-saudari adik-adik dan teman adik-adik untuk mengikuti bimbingan online ini. Kalau perlu, ajarlah kedua orang tua adik-adik agar bisa mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dan bisa membantu adik-adik dalam aktivitas. Adik-adik, selamat berdinamika bersama. Nah, mari adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan biak kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama secara virtual ini di dalam channel YouTube Konsos Paroki Ulingi. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menyertai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi contoh bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita membaca bacaan Injil tadi, kakak mempunyai cerita untuk adik-adik, yaitu kasih yang telah kita terima dari Allah Bapa melalui Yesus Putranya, dia diibaratkan sebagai air. Air akan terus mengalir tanpa henti dari sebuah tebing, seperti air terjun yang mengalir ke sungai. Dan kita, anak-anak Allah, adalah sungainya. Kasih Allah yang kita terima dalam persatuan kita dengan Yesus lewat sakramen baptis membuat kita makin berlimpah dalam kasih, serta memiliki pengetahuan dan pengertian iman yang penuh akan Kristus, di mana pada akhirnya kasih yang melimpah itu akan mengalir juga ke orang di sekitar kita. Pada akhirnya, air yang mengalir itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran, dapat memilih mana perbuatan yang baik dan benar, serta setia melakukannya sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama. Nah, Yesus yang memiliki pekerjaan baik di antara kita akan meneruskannya sampai hari kedatangannya. Yesus akan senantiasa hadir dalam hidup kita melalui kasih-Nya yang kita terima setiap saat. Seperti yang telah dikatakan dalam pertemuan 1 bahwa melalui sakramen baptis kita bersatu dengan Yesus di dalam kasih. Sakramen sendiri itu adalah tanda cinta dari Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Dalam masa Advent ini, kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal. Pada hari Natal, dunia akan diperbarui dengan lahirnya Sang Penebus. Demikian juga sakramen baptis membuat hidup kita diperbarui karena persatuan kita dengan Kristus dan dalam kasih. Seperti contohnya dari doa Santo Paulus di dalam surat Paulus dari Injil Filipi bab 1 ayat 9b sampai 11. Kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih yang kita terima dari Sang Kebenaran melalui sakramen baptis akan semakin melimpah dan kita mempunyai pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar. Iman akan Yesus Kristus, semua itu akan membuat kita penuh dengan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran akan membuat kita dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan benar, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita tidak bercacat. Pada masa Advent ini, kita semakin diajak untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita, adik-adik, yaitu dengan selalu melakukan perbuatan baik dan benar dan konsisten sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama. Bukan hanya pada masa Advent saja, tetapi kita melakukannya secara terus-menerus sampai hari Kristus Yesus atau hari kedatangannya
datang. Sakramen baptis yang kita terima memampukan kita untuk terus melakukannya. Perbuatan baik itu memuji dan memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti yang telah dilakukan atau diajarkan Kristus tentang buah kebenaran. Perbuatan baik dan benar apa yang dapat kita lakukan? Tentulah sangat banyak adik-adik. Contohnya, kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah dengan tulus dan gembira, mengikuti ujian dengan jujur, sekalipun melalui media online. Sedangkan untuk umat lingkungan sekitar kita, seperti dengan berdoa untuk teman yang sakit, bisa mengajari teman yang kesulitan pelajaran melalui kegiatan belajar kelompok lewat media online. Selain itu, saat ini masih dalam masa pandemi, sehingga kita pun harus selalu senantiasa memakai masker dan menjaga jarak untuk melindungi diri kita dari orang sekitar kita. Dan juga masih banyak lagi perbuatan baik dan benar yang dapat kita lakukan dengan konsisten agar kita tidak bercacat dalam menyambut kedatangan Kristus nanti. Nah, dari itu adalah tentang sakramen adalah cinta dari Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui sakramen baptis, kita bersatu dengan Yesus dalam kasih, seperti dunia memperbarui dengan kelahiran penebus pada hari Natal. Hidup kita pun diperbarui melalui sakramen baptis. Pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar, kasih yang kita terima dari sang kebenaran melalui sakramen baptis akan semakin melimpah, dan kita mempunyai pengetahuan yang penuh akan iman yang benar, iman akan Yesus Kristus. Dapat membedakan mana pengetahuan baik dan benar sebagai anak Allah. Salah satu buah dari sakramen baptis yang diterima anak-anak. Adik-adik mampu membedakan mana perbuatan baik dan benar, serta setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar hidup mereka tidak bercacat dan konsisten sampai pada hari kedatangannya. Sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama, perbuatan baik dan benar yang kita lakukan hasil dari buah kebenaran itu adalah tanda kasih kita kepada Allah dan sesama. Mari kita saling memberikan contoh kepada sesama kita untuk selalu berbuat baik dan benar, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan biak pada minggu ini, di dalam minggu Advent kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu selama pertemuan kami hari ini. Hari ini Kau mengajarkan kepada kami untuk memiliki buah-buah kebenaran yang Kau sampaikan dalam Injil hari ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami dalam usaha kami untuk selalu dapat melaksanakan apa yang ada dalam buah-buah kebenaran-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah membuat tabungan kasih? Ayo, angkat tangannya. Nah, bagus kalau adik-adik sudah membuat tabungan kasih. Bagi adik-adik yang belum, ya selamat menyelesaikan tabungan kasihnya. Bagaimanapun juga, adik-adik setelah dibaptis, adik-adik dikuduskan, adik-adik disucikan. Lalu bagaimana bisa menjadi suci dan kudus? Adik-adik mau berkata benar dan jujur. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup biang online pada hari Minggu ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah.